Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita berjumpa dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Bersama saya, Pendeta Desti Manopo Wendatu, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Sion Koba Kupal Bangka Belitung selaku Ketua Majelis Jemaat. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang boleh kita alami sampai saat ini, dan mengawali hari yang baru kita diberikan kesempatan untuk bersama belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Saat ini, sebelum kami melaksanakan aktivitas di sepanjang hari, kami mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30 yang menjadi pembacaan kita saat ini menyatakan Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di antara Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titar raja itu keras, dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang berkehendak supaya hidupnya bahagia. Kebutuhan untuk hidup bahagia itu begitu tinggi dalam totalitas hidup manusia. Salah satu faktor supaya kita memiliki hidup bahagia ialah pilihan yang kita ambil dalam hidup ini. Pilihan yang kita ambil dan putuskan akan menentukan apakah hidup kita bahagia atau tidak. Jadi, pilihan hidup menjadi salah satu kunci kebahagiaan hidup kita. Demikian pula pilihan hidup yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam bacaan saat ini, ketika mereka diberi kesempatan untuk memilih. Mentaati perintah Raja Nebukadnezar yang berarti mendapat pengampunan, atau taat kepada Allah yang mereka sembah dengan menanggung segala resiko. Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tetap taat
menyembah kepada Allah. Meskipun pada akhirnya resiko yang harus mereka tanggung adalah dicampakkan dalam perapian yang bernyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego telah memutuskan pada pilihan mereka bahwa mereka tidak akan menyembah patung itu. Meskipun mereka tahu bahwa Allah sanggup melepaskan mereka, mereka tidak menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan. Mereka mematuhi Allah tanpa syarat, bahkan seandainya pun Tuhan tidak melepaskan mereka, tetapi seandainya tidak, mereka tetap tidak mau memuja patung itu. Dalam ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dengan yakin mereka mendeklarasikan iman mereka, apapun resiko yang mereka hadapi. Mereka menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka siap, bahkan kalau harus mati karena iman mereka. Tuhan tidak membatalkan hukuman itu. Tuhan mengizinkan mereka dicampakkan ke dalam perapian itu, dan Tuhan tidak meninggalkan mereka sendirian di saat mereka membutuhkan. Tuhan mendampingi dan melindungi mereka di dalam perapian itu. Dengan pertolongan Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat terlepas dari dahsyatnya perapian yang bernyala-nyala itu. Hal itu akhirnya membuat Raja Nebukadnezar tidak hanya mendengar, tetapi melihat akan kuasa Tuhan yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah Israel setelah melihat apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini ada dua hal penting yang dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup. Pertama, pilihan hidup, pilihan yang tepat yang kita ambil akan memberikan konsekuensi yang baik bagi kehidupan kita dan membuat hidup kita bahagia. Namun pilihan itu harus berjalan berdasarkan pada hikmat dan tuntunan Tuhan. Yang kedua, pilihan hidup yang berdasarkan pada hikmat dan tuntunan Tuhan tidak semestinya membuat hidup orang percaya menjadi takut, bahkan ragu dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan berikan. Kesulitan dan tantangan apapun yang dihadapi, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong umatnya. Dan pada kesempatan saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya. Pelkat GPIB, Pelkat GPIB boleh membilang usia ke-70 tahun. Firman Tuhan saat ini menjadi kado yang istimewa bagi Pelkat GPIB. Bagaimana seharusnya para pemuda-pemudi gereja dapat mencontohi sikap iman yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selamat hari ulang tahun kepada Pelkat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh punya iman yang sungguh dan jujur hanya kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau sanggup menolong akan kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.